Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian kelas 10. Rasa rindu untuk tatap muka dalam pembelajaran formal sungguh-sungguh kita dambakan. Tapi oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini terpaksa modul pembelajaran kita lakukan dengan secara daring lewat Google Classroom. Nah, sekalipun demikian, Bapak tetap berharap kamu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Ya, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti pembelajaran kita lewat video yang Bapak tampilkan nanti. Salam dari Bapak H. Sitohang. Terima kasih. Baiklah, anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita akan masuk kepada bab pertama mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Bagian A, konsep manusia dalam sejarah. Baik, nah, manusia dengan sejarah. Manusia dengan sejarah itu adalah tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena manusia adalah pelaku di dalam suatu sejarah atau dalam suatu peristiwa. Nah, sejarah tanpa manusia itu adalah khayal. Sejarah tanpa manusia itu adalah khayal. Sebaliknya, manusia tanpa sejarah pun juga itu khayal. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena manusia di dalam sejarah berperan sebagai objek dan juga berperan sebagai subjek. Ya, objek dan subjek. Nah, berarti antara manusia dengan sejarah itu jelas tidak dapat dipisahkan. Bila manusia dipisahkan dalam sejarah, apabila manusia ini dipisahkan daripada sejarah, maka tidak akan ada peradaban ataupun kemajuan. Ya, bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka tidak akan ada peradaban atau kemajuan. Nah, peradaban dan kemajuan ini, peradaban dan kemajuan itu merupakan titik akhir adanya sejarah yang berkelanjutan. Sejarah yang berkelanjutan. Keberlanjutan daripada suatu peristiwa yang lalu terjadi kepada peristiwa berikutnya, itulah yang disebut dengan sebagai sejarah yang berkelanjutan. Misalnya, contoh, Indonesia di masa daripada kolonial Belanda, dari tahun 1602 sampai 1799
masa ini disebut sebagai masa daripada VOC. Dari tahun 1799 sampai 1808, masa ini yang disebut sebagai masa pendudukan daripada Inggris. Tahun 1808 sampai 1811, masa ini disebut sebagai masa pendudukan daripada Prancis. Nah, situasi ini adalah peristiwa di sini antara Inggris adalah lanjutan daripada peristiwa sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah yang berkelanjutan. Sekali lagi, bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka tidak akan ada peradaban tidak akan ada peradaban atau kemajuan. Peradaban dan kemajuan akan terlahir. Itu yang disebut dengan sejarah yang berkelanjutan. Maka sejarah adalah pengalaman, kemudian ingatan, kemudian pengetahuan, dan hasil cipta manusia. Perbuatan keadaan yang diceritakan secara berulang-ulang. Nah, artinya di situ apa? Bahwa terjadinya suatu peristiwa di dalam satu sejarah ini, pokok pelakunya di situ adalah manusia. Manusia dengan dasar pengalamannya, pengetahuannya, ingatannya, dan hasil daya cipta daripada manusia itu untuk apa? Mengukir suatu peristiwa dalam sejarah. Maka manusia adalah mempunyai suatu proses sentral, punya suatu proses sentral. Kenapa dikatakan proses sentral? Karena pelaku dalam proses sentral itu bahwa manusia di sini merupakan hal utama di dalam perkembangan sejarah. Sekali lagi, bahwa peran manusia mempunyai proses sentral dan utama dalam perkembangan sejarah. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu tadi tidak dapat lepas dari suatu sejarah. Jadi ada jelas di situ keterkaitan antara manusia dengan sejarah, Nah, manusia adalah yang melakukan sesuatu dari peristiwa tersebut, pelaku daripada peristiwa. Artinya di sini bahwa manusialah yang berperan menciptakan, membuat peristiwa sejarah melalui manusia. Sekali lagi, manusia berperan menciptakan dan membuat suatu peristiwa sejarah melalui pertama kecakapan berpikir, kemudian dengan cara bertutur,
yang baik. Bertutur yang baik. Nah, itulah pertemuan kita pertama dengan secara singkat ya. Yang selanjutnya minggu depan kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua mengenai konsep ruang. Ya, konsep ruang. Nanti satu persatu akan kita bicarakan daripada konsep manusia, ruang, dan waktu. Pembahasan kita kali ini adalah tentang peran daripada manusia. Minggu depan kita akan bahas itu mengenai konsep ruang. Kemudian selanjutnya pertemuan ketiga di dalam konsep waktu. Nah, maka cermati dan kamu catat itu hasil daripada video ini untuk bahan pembelajaran kamu. Dan selanjutnya di dalam Google Class nanti kamu akan ikuti instruksi yang terdapat di dalam deskripsi. Nah, selamat mengerjakan.